belum Belum. kepikiran. Tapi waktu itu pernah kan apa yang katanya bakso jadi kayak bola bekel juga. Oh iya itu pernah juga. Jadi kayak bola bekel ya. Iya. Nah itu masih menurut Bang Herman tuh masih masuk logika atau di luar logika nih? Kalau itu sih ya mungkin kita penyimpanannya kurang bagus atau gimana gitu. Tapi ya memang ada juga kawan saya yang lihat dari Babe sendiri kan, Babe ngelihat ada tamu tak diundang, Betul. boleh dikatakan seperti itu. Oh, jadi sebenarnya kayaknya gini yang tongkol Jinnya ngadu nih bahwa nih orang bisa nih gitu. Jadi bahaya kalau dia lama-lama di sini. Jadi iya. diduluin aja. Baik didului langsung pergi sana. Sana gitu. kita batalnya om enggak apa jadi ya aduh aja makan Ya bun, enggak lagi ada YouTube. pada kepo kan wah ada something nih pasti Iya, udah. ceritanya Ya. sialan dulu kok Lagi bilang syuting. kata gitu ogah lagi gitu Oke Be, bicara masalah tadi kita nih tema pengelarisan nih Be. Selain dari sarana-sarana ini nih Be, ada nggak dari sarana-sarana yang lain Be? Ada, biasanya orang bikin wapak. Nah, kayak tulisan-tulisan. Jadi yang tulisan-tulisan raja. Iya. raja dengan huruf-huruf Arab. Ya. Itu. Nah, itu dibuat ini. Nah, istilahnya banyak lah medianya sebenarnya, kayak kayu itu bisa dipakai. Terus bambu petuk. Ya, jadi yang ketemu ininya, nah itu juga bisa dipakai untuk usaha. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya dengan hal yang demikian? Nah, begitu saya paham dengan apa yang pernah saya lakukan dulu, akhirnya saya tidak melakukan lagi. Karena apapun yang kita lakukan dengan itu sebenarnya haram. Itu. Jadi yang saya bikin ini nih. Bikin sama Mame. Itu. Saya bikin raja di sini. Saya bikin itu, terus kemudian udah saya ritualin, saya bungkus lah nih. Terus kemudian Bang Herman saya kasih, Bang Herman nih taruh ini. Terus Bang Herman gunain, taruh di sini. Sebenarnya kita berdua itu sudah membuat orang yang makan di sini semuanya haram. Karena bersekutu. Karena bersekutu begitu. Sebenarnya intinya itu benar seperti Bang Herman bilang, lebih baik kita bagaimana arahnya ke sedekah. Iya. Gitu. Karena sedekah itu termasuk tolak bala. Jadi ya saya juga bertobat, mohon ampun kepada Allah kalau dulu pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya sekarang dengan YouTube Ekspedisi Lorong Waktu ini saya akan meluruskan, mengembalikan apa yang dulu pernah saya salah gitu. Jadi kalau kita menggunakan penglaris, berapapun hasil yang kita dapat itu nggak akan jadi pernah kenikmatan. Jadi rezeki yang banyak, tapi keluarga bisa jadi berantakan. Anak-anak kurang sehat, jadi bodoh pendidikannya. Yang kita tujuannya mendidik anak itu menjadi pintar, menjadi orang yang cerdas, di kemudian hari menjadi orang sukses. Tapi karena kita mengambil rezekinya dari hal yang tidak baik, akhirnya ya udah kita sebenarnya memberikan kebodohan kepada anak-anak kita. Nah, jadi penglaris ini nih, ya mohon maaf, mudah-mudahan setiap orang yang buka warung berikhtiarlah seperti ikhtiarnya Bang Herman. Begitu. Makanya saya juga maksudnya ya saya salut banget sama Bang Herman ini. Bener-bener niatnya memang ya udah kita sambil jualan sambil bersedekah gitu. Tapi saya karena orang awam tidak tahu menau seperti itu ya akhirnya baru tahu nih, oh ternyata itu salah satu penangkal bala kan. Nah itu bagus berarti ya yang dijalanin Mas Herman untuk bakso prasmanan ini ya. Begitu, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkembang, Amin. cabangnya semakin banyak. Nih Amin, sekarang ya cabang Allah. udah dua ya? yang kita dengar? Dua, iya. Ada dua. Ada rencana buka lagi? Insya Allah nanti. Insya Allah nanti lah. Karena Udah lancar. makin banyak juga makin repot.
Oke, Be, gini, gimana Be? Kan caranya, ini kan sarana, kalau misalnya dari mata awam kan hanya ya apa sih kembang kantil Iya. gitu ya. Nah, bagaimana caranya, maksudnya makhluk goib itu bisa ada di situ Be? Ya mungkin kan dengan rajahan, kan nggak seperti rajahan aja. Iya. Kalau saya yang bikin, ya bisa aja rajahan, tapi kan nggak bisa berfungsi. Iya. Betul. Kalau saya ini bikin, oh tolong dong dibikinin, ya saya tulis aja rajahan. Iya, benar. Nah, tapi kan ada ritual-ritual khusus tertentu ya mungkin maksudnya ada perjanjian juga. Ada. Makhluk goib gitu. Ada perjanjian. Jadi yang kalau saya yang buat, maka yang sebenarnya yang ada perjanjian itu saya. Kadang-kadang orang yang minta juga suka nggak tahu, nggak paham. Kalau apa yang saya buat ini atau apa yang paranormal buat, dukun lah kita sebutnya ya, nggak sih paranormal nih, dukun buat itu sebenarnya dengan perjanjian. Adanya nanti kan tetap dikasih wangi-wangian nih untuk makanannya si goib tadi. Jadi begitu dia uni, makanya selalu ditaruhnya tuh nanti berdampingan minyak wangi atau menyan. Nah, ini untuk apa? Untuk makanan dia. Nah, cuma ada masaknya biasanya begitu. Itu paling bertahan banget sekitar 3 bulan. Jadi nanti kenapa dibikin 3 bulan? Supaya saya dapat duit lagi. Balik lagi. Balik lagi. Dia ada bisnis juga. Gitu. Ya, Bisnisnya. Jadi nggak ada yang kekal. Ya, dan juga ada yang nggak tahu sih Pak, ada yang berlakunya 40 hari. Iya, macam-macam. 100 hari. Nah, itu pintar-pintarnya dukun aja. Iya. Supaya dia dapat duit mulu. Ya itu dia tadi, karena kan di situ tergantung profesi. harga ya juga ya. Tergantung harga. Harga, tergantung Betul saran. lah ya. Tapi ada ininya juga nggak sih kalau misalnya, maksudnya dampaknya kalau memang bener itu top gitu, pasti dagangannya laris. Iya. Tapi di satu sisi berarti itu perjanjian antara yang bikin babe goibnya. Sama goibnya. Tapi yang bersangkutan misal yang memakai yang pedagang itu nggak. Tetap ada dampak, karena kan dia berkeyakinan. Oh. Berkeyakinan kalau saya minta nih, ini syarat nih ke babe, pas dagangan saya laku. Wah, kan nama saya pasti, Bang Hermannya kan langsung, wah ke ini aja. Bahkan kalau ada saudaranya atau temennya yang buka usaha, dia akan informasiin, kesana aja gitu, ke Pondok Petir. Nah, karena memang nanti ada dualisme keyakinan kita. Yang pertama adalah dengan syarat-syarat yang diberikan oleh dukun, usahanya jadi lancar, maju dan lain sebagainya. Kemudian kita masih juga jalanin syariat agama. Sebenarnya yang mana yang nanti hilang? Syariat agamanya yang hilang, ininya yang iniin, masuk dalam syirik, masuknya ke musyrik. Jadi ibadah kita nggak akan diterima sama Allah. Jadi buat para pedagang-pedagang mendingan ikutin aja cara Bang Herman. Caranya aja. Bang Herman nih, saya setuju nih. Setuju nih. Nggak usah takut, supaya Nggak karena usah rezeki takut. Allah udah Ah, atur. ini benar-benar luar biasa ya. Dan ditambah lagi banyak sedekah. Banyak sedekahnya itu buat menangkal Balanya. balanya. Padahal kan Tapi kalau ada dipikir-pikir Bang satu Herman sempat lagi. kehantem juga ya, tapi Iya. alhamdulillah bisa bertahan dengan sedekahnya itu. Iya. Kalau pagi itu saya pasti setel ruqyah. Oh. Iya, ayat-ayat iya. iya ya, alhamdulillah. Nah itu pas kejadian itu pas lalai, pas lalai. Pas lalai, akhirnya bercokol lah perempuan ada di pojok tuh, karena saya lihat di pojok dia diam aja. Nah kalau kemarin waktu saya kesini sendiri, itu saya juga dapat petilasan di sini loh Bang Herman. Ya kan saya cerita tuh pas telepon itu, saya dapat mungkin itu dikerjain orang lagi kali, nah gitu di sini. Nah makanya saya bilang Bang Herman tuh ngerasain apa? Itu di Sawangan ini. Tapi saya udah nggak ngelihat ada makhluknya, tapi petilasannya ada. Gitu. Tapi kalau Nah seandainya petilasannya itu masih berfungsi dia, Be? itu bisa jadi masih berfungsi karena walaupun ada. makhluknya udah nggak ada. Kadang-kadang orang pakai media untuk menjatuhkan bisnisnya orang, usahanya orang. Ini saya bongkar di sini apa Pak? Ini takutnya nanti orang niru lagi. Ya, kita kan sebenarnya hanya pengen meluruskan ya, meluruskan. Jadi Menganjurkan. bukan menganjurkan, sebenarnya jangan sampai itu, karena kalau Anda melakukan itu, Anda juga termasuk orang yang zolim, dan rezeki Anda juga pasti ditutup karena Anda menutup rezekinya orang lain. Nah biasanya ada orang yang iseng itu ambil sesuatu dari kubur. Tanah kubur. Nah itu diambil, dan orang berkeyakinan itu adalah kuburan yang baru. Kuburan baru, tanahnya diambil, niatnya
lempar. Itu biasanya nggak lama usahanya akan hancur. Itu. Nah, biasanya itu dibawa ke orang pinter juga. Disaratin Tapi juga. kan kalau misal bisa jadi ya tadi Bapak udah memang kubur langsung usahanya turun. Turun. Tapi kalau saya sih berpikiran bener kayak Mas Herman bener nih, bener-bener dengan adanya seperti yang tadi ini kan sedekah ya itu lo mau istilah kasarnya mau lempar Terserah deh. gerobak kayak ya karena niatnya baik Iya. bersedekah ya hilang sendiri Ya, gitu. artinya pertolongan Allah ya. Iya. Pertolongan Allah datang ke Bang Herman dengan Bang Herman banyak sedekah, juga banyak diskon-diskonnya. Iya, benar. Ya yang mungkin Allah menolong melalui orang lain. Kayak ketemu babe, oh ada kuntilanak di sono loh gitu. Mungkin cara Allah menolong itu seperti itu. Ya iya, jadi kalau sekarang kalau misalnya saya datang ke sini, saya nggak perlu ini lagi. Tinggal kalau ada goib udah comot aja dah. Comot aja dah, Beh. Nggak pakai ngomong-ngomong sama orangnya lagi. Ngomong-ngomong Coba dah. kalau kemarin saya nggak ngeliat, tapi bekas-bekas Bekas, itu ya. ada, dan itu posisinya di pojokan dekat siapa tuh yang biru tuh. Nah, Ya, jadi biasa miring. di situ tuh ada rasa ini karena Sekarang udah nggak ada ya, Beh? nggak ada, udah alhamdulillah. Saya begitu. Tapi tadi masih ada ya, ya kan? Ngeliat nggak? Itu. Gimana? Jadi tuh orang mereka 3 titik Ah, ah. ditanya Depan ini. Tapi itu dari luar semua ya. wah Itu. tapi anehnya nggak sampai masuk ke ini loh Pak. Nggak bisa Iya. masuk dia. Nggak sampai ke area ini. Suara. Jadi tuh kayak kita mau masuk ke balon gitu loh. Oh, membal. Iya, membal. Nah, Balikan. Alhamdulillah ya, dia seolah-olah ada dinding lah gitu ya yang batasi supaya makhluk goib yang itu jadi pertolongan Allah lah. Nah itu dari keyakinan Bang Herman sendiri, artinya dengan sedekah dan lain sebagainya. Nah pas kebenaran saya datang tadi, ya udah sekalian aja kumpulin. Saya panggil teman saya, tolong nih dibungkus, rapi gitu. Akhirnya alhamdulillah udah Ya karena dibungkus. memang kalau namanya usaha sampai lagi dilihatnya maju. Maju. Pasti kan kalau tukang kerupuk itu saingannya tukang kerupuk juga. Betul. Ya kan. Mungkin ada yang nggak suka atau gimana gitu. Ya secara logika Bang Herman, tukang kerupuk, saingannya tukang kerupuk. Tapi ada juga orang usaha kayak Bang Herman nih, usaha bakso, yang ngerjain bukan tukang bakso. Bukan Ada. bakso, ada. Itu ada orang dengki. Sirik Nggak lah ya. suka ngelihat Orang maju. Gitu. Ada juga yang begitu. Jadi nggak selalu tukang bakso gitu lawannya. Tapi banyak juga yang karena ngelihat nggak suka orang nih kok jadi maju, jadi punya fasilitas hidupnya, keluarganya jadi enak, terus kemudian rasa irinya dia. Nah inilah yang dibilang orang-orang iri tapi tidak punya kemampuan. Gitu. Akhirnya dia taunya aja bagaimana nih Bang Herman hancur. Itu. Nah itulah kezaliman orang ya, makanya kita jangan sampai iri, dengki, terus kemudian menggunakan hal-hal barang-barang seperti ini untuk penglaris. Karena mohon maaf, secara syariat Islam semuanya yang kita gunakan tidak dengan doa, tidak dengan syariat Islam, itu hasilnya haram. Jadi kita memulainya, kita jagangannya, kita nanti apalagi dimakan sama anak, terus kemudian keluarga kita itu memakan hasil yang haram karena tidak dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya bagaimana nih kayak tadi Bang Hendra datang ke warung yang ada begini-beginiannya nih, tapi kan nggak ngerti nih, Bang Hendra nggak ngerti. Itu dalam hati begitu kita datang itu ucapin assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati aja. Itu. Terus kemudian pada saat kita udah disediain itu tetap doa. Jangan lupa sama doa karena kalau nggak doa kita diludahin tuh. Minimal basmalah kali itu ya. Nah, jadi bismillah aja. Nah, makanya senantiasa begitu kita ngadepin makanan, minuman, bacalah bismillah. Kenapa? Dengan itu dia tawar. Itu dia mau ngeludah itu nggak jadi karena biasanya dia nunggu kita makan. Kalau kita mau udah nyuap tanpa doa dia langsung cuh. Nah begitu.
Makanya itu kita doa dulu, dia langsung kabur, nggak bisa orang ini dikerjain. Nah, itu Itu apa nggak sakit perut ya? Jadi gini juga nih, Ben, ini unik nih, Ben. Kan satu sisi bisa bikin enak ya. Iya. Ya Bang Herman ya, bisa makanan itu jadi enak. Di sisi lain bisa bikin makanan dia enak. Iya. Nah, itu kenapa itu, Be? Bisa seperti itu, Be? Nah itu kan tergantung pesanan. tergantung iya. Jadi maksudnya makanan nggak enak ini untuk apa? Untuk hal apa gitu itu. kan? Oh Gitu. iya, yang tadi Anda bilang biasanya makan di tempat enak, kalau dibungkus nggak enak. Nah itu gimana tuh, Be? Nah karena makan di tempat itu kan udah bercampur sama goib. Kalau dibawa pulang kan Iya, Pak. goibnya nggak ngikut karena goibnya ada dia di lokasi. Mungkin gini Gitu. juga Bang Hendra, yang pernah saya alamin nih, pernah juga pada saat itu saya makan tuh langganan lah, enak terus gitu ya, makan enak. Tapi di satu sisi lagi saya datang lagi ke situ, itu makanan jadi nggak enak. Nah Dan cenderung dagangannya tuh menurun. menurun. Nah itu tadi kan saya bikin ginian ada masaknya. Nanti 3 bulan balik lagi ke saya. Lagi, mungkin lupa kali. Gitu. Mungkin 3 bulan dia belum Oke, datang lagi. Mungkin bisa jadi karena itu kita lupa. Kita lupa. Bisa jadi memang diperintah untuk menutup dagangan orang hingga enak. Bisa nggak? Bisa ginian tuh bisa seperti yang tadi saya bilang tuh, begitu diaurin itu ini jadi gelap, nggak kelihatan sama orang, itu salah satunya. Terus kemudian ada goib yang disuruh, itu kalau yang disuruh untuk jailin biasanya lebih paket mahal tuh, lebih mahal daripada penglaris. Karena apa? Karena untuk menjatuhkan orang. Jadi Bang Hendra datang ke bakso prasmanan yang biasanya rasanya enak, tahu-tahu kok bakso prasmanan rasanya nggak enak. Aneh gitu ya. Nah itu karena ada goib yang membuat rasa itu menjadi nggak enak. Akhirnya udahlah nggak kesini lah, rasanya berubah, nggak enak, nggak kayak dulu. Padahal sebenarnya sama aja Bang Herman bikin bumbunya. Itu. Berarti ada faktor X ya. Nah, tetap ada faktor X dan malam hari ini kita kupas tentang penglaris karena ini banyak sekali orang-orang yang usaha itu menjalankan bisnisnya dengan hal-hal yang demikian. Sebenarnya jangan takut, lillahi ta'ala aja seperti Bang Herman. Nah, kenapa kita bikin podcast di sini nih? Iya. Karena memang saya tahu Bang Herman ini yang tidak menggunakan hal-hal demikian. Makanya saya izin. Boleh nggak saya begini, kita bicarain penglaris di bakso prasmanan? Oh silakan. Ya, kenapa? Ya karena Bang Herman tanpa ragu. Karena memang tidak melakukan hal yang demikian gitu. Jadi Kalau orang yang pakai pasti takut. Jangan. ya iya dong. Gue kirim makanannya aja. Mungkin kalau Dapurnya ada- kan dibongkar. Nah itu makanya. Ada orang kayak Nada, kayak Babe masuk juga curiga duluan. Iya, makanya. Nah, Nah, itu. karena nggak pakai Ya, itu apa-apa, tadi nilai kalau tambah. kata kita kan duit banyak bisa dipanggil, kenal aja sudah kan. Jadi diduluin. Iya, disebut baju yang ada pakai kan, itu yang baju hitam, baju gitu. Sebelumnya tuh ada Oh begitu. Ya iya. Nah itu biasanya begitu, dan pesugihan untuk penglaris itu bertingkat. Kalau memang dia lebih besar itu biasanya larinya ke Gunung Kawi. Nah untuk supaya bisnisnya itu berkembang lebih baik, dan itu bukan hanya untuk orang yang dagang makanan aja, tetapi kayak toko-toko elektronik, toko-toko terus bangunan, apapun itu. Nah biasanya tetap menggunakan begitu. Bahkan saya pada saat masuk ke sebuah apotik ini, Apotik masih ya, pakai gitu. begitu. Nah ternyata di situ saya lihat banyak sekali monyet. Nah jadi yang dibikin pesugihan untuk tempat usaha itu bukan cuma hal-hal begini. Kalau begini memang warung-warung kecil, tapi kalau sudah kayak supermarket yang besar-besar itu, dia itu ya kalau kita masuk itu ya ada monyet, ya ada lutung gitu, jenis-jenis seperti itu. Kenapa dipakai jenisnya kayak monyet? Karena monyet itu cenderung bisa membuat perhatian itu. Tapi kalau dipikir-pikir kan memang untuk hal seperti ini memang udah istilahnya udah lumrah lah buat di dunia bisnis. Iya. Tapi kan biasanya gini, ada juga mungkin ada nggak yang untuk kebaikan? Contohnya gini deh, kayak di bank gitu,
PNS Iya. di mana-mana, Be. Ah, ah, Nah, ah, itu ah. kalau goib yang ngambil kan gampang banget orang pinter kasarnya. Iya, iya, iya. Punya nggak gitu kayak bank-bank gitu? Sebenarnya di bank itu juga tetap ada. Ada. Ada ya? Gitu. Jadi kayak ATM itu tetap ada gitu. Nah, karena bisnis apapun kita seringkali dikaitkan dengan bagaimana keamanan itu menggunakan goib begitu. Supaya apa ya? Supaya uang di dalam itu tuh nggak gampang hilang. Tapi itu juga disyaratin. Nah, sebenarnya mesin ATM saya nggak tahu ya, itu kedap udara apa enggak gitu. Sebenarnya sesuatu yang kedap udara, goib nggak bisa masuk sebenarnya. Itu. Jadi penangkalnya di luar ada goibnya. Terus kemudian di dalam kalau dia kedap udara itu nggak akan kemasukan goib. Jadi mungkin kotaknya ini brankas di Jadi, ininya dibuat istilahnya tuyul kedap udara. nyemprot ya, Pak? Nggak bisa. Tuyul, babi ngepet, nggak bisa Ngapain ngepet-ngepet di rumah ya? enggak, ATM aja. Iya, makanya. Iya, Ya kan? sulit banget ya, padahal Iya. uangnya banyak bener Iya, itu. luangnya udah jelas tuh duit. Jelas. Lo nggak usah muter-muter nyari-nyari lagi, ya kan? Orang Nah, kecil. iya. Tapi rata-rata kalau di bank ini nih Pak, kalau yang nggak ada tahu kan ini suka ke bank ini, bank ini, bank ini. Rata-rata tuh nggak tahu. Kayak bentuknya itu kayak genderuwo. Ya kan semakin ini tadi berkelas. Semakin kelas maka akan ngambil goib yang semakin Bisa. berkelas Karena lagi. duitnya juga gede. Iya, makanya yang jaganya harus gede. Untung aja sender nggak jaga di bank. Ya, kayak dong. Oke, Be, sedikit aja nih, Be. Perbedaannya, Be, antara penglaris dan pesugihan, Be. Kalau perbedaannya jelas, kalau persugihan satu ada pesugihan yang kita harus menumbalkan hewan-hewan aja. Ada pesugihan yang menumbalkan nyawa. Nah, yang paling berat ini adalah pesugihan yang menumbalkan nyawa. Jadi kalau cuma sekedar potong ayam darahnya nanti di Ya. ini, nah itu ya kekayaannya juga berbeda, hasilnya juga berbeda. Tapi kalau yang sudah maaf, saya pesugihan nih, terus kemudian saya dalam malam Jumat ini butuh tumbal. Nah, bagaimana caranya supaya saya dapat? Bang Hendra nih, saya mau jadiin tumbal. Maaf ya, supaya karena perumpamaan. Oh, saya kasih fasilitas dulu supaya nanti dia mau nginep di rumah saya, ninggalin kamar yang udah saya sediain, kamarnya leks lah. Dibuat supaya dia nyaman. Oh, begitu masuk aja enak. Padahal ntar malam lu diambil. Itu yang hebat. Ada yang dikasih nih. Ada duit, Pak Hendra, ini ada pakaian, ini udah pakai. Gitu. Tandanya sebenarnya apa yang dipakai. Apa yang dipakai nih saya kasih kan, misalnya nih maaf nih batu cincin, Pak Hendra nih pakai. Pak Hendra batu cincinnya dipakai. Nah, goib ini bukan adanya di kamar, tapi di mana aja dia. Ya, jadi nggak harus di kamar, tapi bisa di mana aja. Begitu Bang Hendra pakai, itu tanda bahwa orang yang pakai benda yang saya kasih itu dia akan diambil hari itu. Canggih ya, Pak. Oh. Pakai sensor. Nyala-nyala. Gitu. Tapi Jadi- kalau yang mati karena pesugihan itu takdir Allah bukan? Wallahu alam, itu saya belum sampai nguasain ke sana, tapi memang orang yang dijadikan tumbal itu memang ruhnya diambil, diangkat, dan ini sebenarnya bukan cuma ruhnya doang, berikut jasad diambil, cuma digantikan oleh potongan hal yang lain, misalnya kayak potongan kedebong, tapi dalam penglihatan kita itu adalah mayat yang terwujud. Makanya dimandiin ntar udah begitu dimasukin ke liang lahat udah ya barangkali mungkin ada lagi nggak yang mau ditanyain? Iya, itu bukan takdir Allah. Artinya tetap itu semuanya ada dalam suratan dia. Dia termasuk jatah takdir itu sebagai orang yang ditumbalkan, karena semua hidup ini kan diatur oleh Allah. Artinya Allah sudah menulis sejarah hidup kita di Laut Mahfuz itu tentang bagaimana nanti kita terjadi, meninggalnya kita karena apa, sebabnya semuanya karena apa, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah dalam catatan. Makanya yang ada kita disuruh bersyukur aja, artinya nikmat hidup di dunia dan saling bersaudara. Itu. Nah, kalau salah satu selain daripada yang tadi Bang Herman kan udah luar biasa ya, penangkalnya itu dari sedekah, ya kan?
itu bisa menangkal, ya alhamdulillah. Dia selain dari itu bisa nggak gitu? Ya, orang buat pedagang-pedagang Oh bisa aja, bisa. supaya nggak diganggu lah gitu ya. Makanya dalam Islam itu kan ada doa. Begitu keluar rumah, kita disuruh baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya atas namamu ya Allah, aku berserah diri kepadamu karena tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah yang maha agung. Udah doanya itu. Nah, doa itu salah satu yang sering saya pakai kalau ngevlog. Kenapa? Karena doa itu ditakutin sama bangsa jin. Saya juga kalau mau berangkat kemana-mana Itu. keluar rumah lah pokoknya. Nah, jadi ada ulama yang mensiarkan bahwa doa itu salah satu doa yang ditakutin sama jin. Dan siapa yang selalu mengucapkan itu setiap pagi, insya Allah matinya dalam keadaan yang syahid. Itu insya Allah gitu. Karena biasanya kan orang yang selalu waro yang akan membaca doa ini. Terus bagaimana kira-kira kalau ibadah masih belentang-belentong, ya urusan ibadah belentang-belentong, ntar makin ke depan makin diperbaikin kan gitu. Yang penting ada satu, supaya kita tidak digoda oleh bangsa jin. Ini pesan terakhir ya. Ada pesan terakhir saya, bagaimana caranya kita tidak diganggu bangsa jin. Mau melakukan apapun, yang pertama kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kemudian berselawat atas nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kemudian mau melakukan aktivitas apapun, itu kita minimal itu dengan bismillah, insya Allah jin itu akan lama-lama minggir. Jadi artinya orang kan kadang-kadang bingung nih mau ruqyah. Bagaimana sih kok kayaknya perasaan saya apes mulu, ini mulu ruqyah gitu. Sebenarnya ruqyah dari diri sendiri itu dengan sering aja mengucap bismillah, sering aja ingat kepada Allah, maka sesungguhnya itu sudah lama-lama kita akan dijauhi. Itu meruqyah diri sendiri. Jadi nggak perlu biaya, nggak perlu ini. Terus kemudian ada lagi pelajaran, ada misalnya pernapasan. Tarik nafas, tahan di dada, tahan di perut, tahan di sini, kita buang. Yang pertama buat kesehatan. Kita buang. Untuk apa? Mengeluarkan virus setiap hari. Kan virusnya keluar tuh kalau kita. Nah, akhirnya nggak pilek, terus kesehatan dijaga gitu kan. Ini nafas kita jadi panjang, perut kita jadi memperbaiki sistem pencernaan kita. Nah, insya Allah begitu. Jadi intinya yang terakhir itu bagaimana kita menghindari goib supaya kita tidak artinya diikutin goib. Makanya saya kalau ngevlog misteri itu kan nggak pernah diikutin goib. Goib ogah. Kenapa sih kok saya bisa begitu? Ya bisa aja kalau kita memang berkeyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yakinnya Umar ibnu Khattab kepada Allah, sehingga jangankan iblis, jangankan jin, iblis aja takut sama beliau. Ya kira-kira mungkin itu aja kali ya podcast kita malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Hendra, Bang Herman. Mungkin ada pesan-pesan untuk penonton Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road. Jadi untuk pemirsa Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road serta Hendra OB, jangan takut deh kalau makan di sini ya. Halal. Dan alhamdulillah dia makan di sini jadi berkah karena secara tidak langsung bantu juga bersedekah ini para konsumen yang makan di sini, Be. Ya iya, termasuk kita aja sering banget makan gratis. Jadi sudah aman dari hal-hal goib. Dan alhamdulillah Bang Herman berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari hal-hal yang nantinya membuat kesyirikan. Amin. Karena dosa yang sangat besar itu bukan dosa zina, besar dosa zina. Dosa yang lain membunuh itu besar, tapi ada yang lebih besar yang tidak terampuni, dan itu adalah dosa menduakan Allah. Salah satunya penglarisan ini. tadi. Mungkin dari saya itu Babe menambahin Bang Hendra. Oke. Oke. Pokoknya kalau saya nih berkeyakinan apapun yang kita kerjakan, kita serahin aja semuanya sama Allah, gitu aja. Jadi jangan pikiran yang macam-macam, jangan melalui yang kayak begitu-begitu, nggak usah. Malah bagus seperti Mas Herman bersedekah, itu dia berkah jadinya. Kalau saya sih sekarang udah zaman milenial, semuanya bisa lihat di status ya. Betul.
bermain dengan logika aja. Bermain dengan logika itu. Orang ngelihat nyaman, lihat enak, dirasain. Iya, Seperti itu aja. Ya itulah tadi. Jadi artinya jalaninlah semuanya hidup dengan apa adanya. Itu supaya kita dapat kenikmatan dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, karena nanti akan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan yang tidak rugi. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Jadi begini saudaraku, semuanya nih, Allah ciptakan ruh kita itu awalnya di surga. Allah ciptakan ruh itu di surga. Jadi Bang Uam, Bang Herman, dan kawan-kawan semuanya, Allah ciptakan kita, ruh kita itu di surga. Terus kemudian Allah suruh kita mengembara ke dunia ini untuk menjalankan ujian dalam kehidupan kita. Tetapi maunya Allah tuh begini, nanti kamu pulang lagi ke kampung halaman kamu yang dulu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui proses kehidupan kita yang luar biasa lah kita iniin. Tetapi yakinlah bahwa hidup kita itu nggak lama di dunia ini. Makanya kita duduk hari ini tidak berasa 1 tahun 2 tahunnya yang kita jalanin. Tahu-tahu malam ini kita ada di tempat ini bersama Pak Herman. Mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di lain waktu untuk mengupas tentang misteri-misteri goib, karena nanti mungkin kita akan ke Gunung Salak. Di sana kita akan mengupas tentang kerajaan jin. Itu, insya Allah mudah-mudahan. Dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.